Hai Sobat Kepoin Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam Official. Simak video sampai akhir dan semoga bermanfaat bagi kita semua. And let's begin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Saleh untuk menyampaikan ajaran kepada kaum Samud yang berada di Al-Hijr. Kaum Samud merupakan kaum yang mayoritas warganya memiliki banyak keahlian seperti bercocok tanam, berternak, dan arsitektur. Namun dengan keahliannya tersebut yang membuat kaum Samud menjadi sombong dan selalu merendahkan kaum yang lain. Gaya hidup kaum Samud selalu dihiasi dengan kemaksiatan, yaitu berfoya-foya, mabuk-mabukan, berzina, dan melakukan tindakan kejahatan. Karena gaya hidup kaum Samud telah menyimpang dari ajaran Allah, maka Allah mengutus Nabi Saleh alaihi salam untuk mengajak kembali kaum Samud kembali ke jalan yang benar. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Hud ayat 61. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampun kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hamba-hambanya." Berikut kisah Nabi Saleh alaihi salam. Tak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar seruan yang telah dikumandangkan oleh Nabi Saleh alaihi salam, para kaum Samud malah marah dan menjawab sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran surat Hud ayat 62. Mereka atau kaum Samud berkata, "Wahai Saleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa atau agama yang engkau suruhkan kepada kami." Dengan adanya respon tersebut, sekelompok kecil dari kaum Samud memang telah menerima ajaran Nabi Saleh. Namun sebagian besar orang-orang kaya dan berkedudukan tinggi tetap bersikeras menolak. Mereka menganggap ucapan Nabi Saleh hanya omong kosong. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya penolakan dari kaum Samud sendiri, Nabi Saleh tidak lekas menyerah dengan keadaan. Kemudian Nabi Saleh memohon kepada Allah untuk memberikan suatu mukjizat agar kaum Samud percaya kepadanya. Allah memerintah Nabi Saleh untuk memukulkan tangannya ke atas permukaan batu yang ada di depannya. Lalu muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk dari Allah. Setelah diturunkannya mukjizat tersebut, Nabi Saleh berkata, "Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu, biarlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat." Para kaum Samud melihat peristiwa tersebut langsung terperanjat. Sebagian mengakui akan kenabiannya, namun kebanyakan dari mereka masih menganggap yang dilakukan Nabi Saleh adalah permainan sihir untuk mengelabui mereka.
Nabi Saleh berpesan kepada kaumnya untuk tidak mengganggu unta betina tersebut. Dia mengizinkan kaumnya untuk bergantian memerah dan meminum susu unta ajaib tersebut. Namun keberadaan unta ajaib tersebut membuat khawatir beberapa kaum Samud yang menentang ajaran Nabi Saleh. Karena unta betina tersebut meminum banyak air di sumber air kaum Samud. Selain itu, banyak ternak kaum Samud yang kekurangan air. Hal itulah yang menjadi dasar kaum Samud untuk melakukan rencana jahat, yakni membunuh unta betina tersebut. Suatu hari, kedua pemuda kaum Samud yang bernama Musadda bin Muharris dan Gudar bin Salif berhasil membunuh unta betina tersebut dengan cara mengawasi unta saat akan minum. Dengan cepat Musadda memanah betis unta betina tersebut dan Gudar menikam pedangnya di perut unta tersebut. Azab bagi kaum Samud. Melihat unta yang telah dibunuh oleh kaum Samud membuat Nabi Saleh bersedih. Lalu dia mengatakan bahawa akan datang azab bagi kaum Samud yang tidak kembali ke jalan yang benar. Tanda-tanda diturunkan azab tersebut adalah pada hari pertama. Saat terbangun mereka akan menemui wajah mereka menjadi kuning. Pada hari kedua wajah mereka akan berubah menjadi merah. Dan pada hari ketiga wajah mereka akan berubah menjadi hitam. Pada hari keempat turunlah azab Allah. Sebelum hari turunnya azab Allah, Nabi Saleh serta para pengikutnya pergi meninggalkan daerah tersebut. Mendengar ancaman dari Nabi Saleh, kaum Samud berencana akan membunuhnya. Ketika mereka akan membunuh Nabi Saleh, tiba-tiba muncullah petir yang menggelegar dan gempa bumi yang sangat dahsyat. Tiba-tiba batu-batu besar yang tidak diketahui dari mana datangnya menimpa kepala mereka. Na'udzubillah, perbuatan kaum Samud terhadap Nabi Saleh membuat malapetaka untuk mereka sendiri. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Saleh ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.